Baik, nah untuk edisi pagi hari ini dialog daerah kita ya bersama dengan Ibu Olis di sini seperti biasa. Ibu Ya, Olis ini akan mengulik sedikit kalau pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya itu sempat membahas mengenai bagaimana cara mengasuh anak ya, iya betul. perawatan anak, kemudian untuk lansia juga pernah kita bahas di sini. Nah Iya, kali ini temanya agak sedikit berbeda, cuman masih dalam kategori apa namanya keluarga ya ya, keluarga, masih iya seputar keluarga. masih seputar keluarga. Iya, Temanya hari ini adalah menyusui, iya iya kan, betul sekali Kak Iva. menyusui. Nah, Betul. beruntung tentunya buat teman-teman pendengar kita ini yang ada di rumah dimanapun berada yang mungkin lagi tahap atau masih dalam fase menyusui. Ya, Ya, jadi ini dapat ilmunya kita di sini dan iya, yang lainnya juga beruntung ya karena dapat ilmunya di pagi hari ini mengenai menyusui. iya, amin. Dari kata menyusui itu kita juga akan mengulik sedikit ya. Ya, Menyusui maksudnya ini seperti apa? Mungkin kita langsung saja ini tanya langsung ke Bu Olisnya. baik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Iva Mm-mm. atas kesempatannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda, pada pagi hari ini kita dapat kembali eh, bertemu walaupun hanya di udara. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikaruniai umur yang panjang, kesehatan, dan tentunya bagi ayah bunda dan keluarga lain yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa tentunya ya Kak Amin, Iva. amin. Amin. Ayah bunda, tentunya yang menjadi bahasan kita yaitu masih seputar keluarga, mulai dari bayi yang masih dalam kandungan ya Kak Iya. Ipa. Bahkan mungkin masih dalam persiapan pernikahan pun kita menjadi program kita, menjadi materi yang tentunya harus kami sampaikan sebagai seorang tenaga penyuluh KB ya. KB itu sendiri adalah keluarga berencana dan pada saat ini, pada hari ini kita akan membahas tentang menyusui, dan menyusui ini sangat-sangat erat kaitannya dengan keluarga yang berkualitas, dimulai dari sang ibu dan sang bayi seperti itu. Tentunya dalam hal ini banyak sekali kita dapatkan kontradiksi atau pemahaman-pemahaman yang salah yang tersebar di masyarakat mengenai menyusui ini, dan perlu menjadi tugas kami untuk dapat meluruskan dan mensosialisasikan tentang sangat-sangat pentingnya ASI atau air susu ibu untuk bayi seperti itu. Dan ini kaitannya nanti dengan masa depan bayi itu sendiri ketika kesehatan dari sisi kesehatan, kecerdasan juga seperti itu dari sisi dan itu yang akan kita bahas tentang yang pertama yang ingin kami sampaikan tentunya tentang apa itu ASI atau air susu ibu itu seperti apa. Kemudian manfaatnya untuk bayi, ibu, dan juga ayah dan juga negara juga ada manfaatnya. Kemudian kita juga insya Allah akan membahas tentang IMD atau inisiasi menyusui itu seperti apa dan apa manfaatnya. Dan yang terakhir insya Allah kalau hari ini masih ada cukup waktu, kita akan membahas bagaimana agar sukses untuk menyusui seperti itu. Sukses untuk menyusui. Dalam arti kata di sini berarti dia berhasil ya. Berhasil, iya. Biasanya yang kita ketahui ketika melahirkan ya, ada ibu-ibu itu yang ASINya itu bahkan tidak ada sama sekali. Iya, betul. Bisa dikatakan seperti itu. Betul. Nah, ini untuk di hari ini kita juga akan menguliknya sedikit ya. Kenapa bisa terjadi seperti betul. itu? Betul. Pada pertemuan terdahulu sebelum-sebelumnya ya Kak Iva, kita pernah sedikit mengulas tentang ASI ini. Banyak sekali
orang tua atau ibu tentunya yang tidak dapat memberikan ASI karena ada masalah-masalah yang misalnya tadi ASInya tidak keluar. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Dan jika terjadi seperti itu ya jangan kecil hati juga sama Iya, sekali, ya kan? betul, Harus betul sekali. legowo tentunya, dan mungkin memang seharusnya seperti itu. Mungkin ada cara yang lain gitu ya. Iya, betul. Betul. Baik Ayah Bunda, kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang ASI ini atau air susu ibu, bahwa produksi ASI atau air susu ibu ini dalam kuantitas kecil ini terjadi pada saat kehamilan trimester kedua, yaitu mulai minggu ke-16 sampai ke-22 dan tetap sedikit jumlahnya sampai dengan kelahiran. Mungkin bagi para bunda yang sudah pernah mengalami tahap kehamilan, pasti sudah pernah mengalami ketika hamil di usia minggu ke-16 atau trimester kedua, ada keluar ASI seperti itu, tapi masih sedikit jumlahnya seperti itu. Keluar ASI gitu. Iya, betul. Dan tetap akan sedikit sampai proses melahirkan tiba seperti itu. Kemudian ketika kelahiran, plasenta dikeluarkan dan tidak lagi menghasilkan hormon-hormon kehamilan seperti progesteron, dan tingkat hormon progesteron ini sangat turun karena tidak lagi dihasilkan oleh plasenta, sehingga ibu bisa mulai meningkatkan produksi ASI 48 sampai 72 jam pasca melahirkan seperti itu. Jadi ketika sang ibu sudah melahirkan, otomatis produksi ASI akan meningkat seperti itu. 48 sampai 72 jam setelah atau pasca melahirkan. Setelah melahirkan Iya, itu akan betul. meningkat dengan sendirinya. Betul sekali. Baik. Kemudian Ayah Bunda, di ASI ini sering disebut sebagai cairan hidup seperti itu karena mengandung kurang lebih 1 juta sel darah putih atau leukosit yang membasmi kuman dan melindungi dari berbagai penyakit infeksi. Masya Allah ya Kak Ifah, kandungan ASI ini begitu memang sudah Allah persiapkan untuk sang bayi, dan ini adalah makanan atau minuman terbaik untuk bayi, karena kalori dari ASI ini atau air susu ibu ini memenuhi ketika bayi usia 0 sampai 6 bulan itu 100% memenuhi kalori bayi yang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian ketika bayi tersebut usia 6 sampai 12 bulan memenuhi 70% seperti itu. Kemudian ketika bayi di atas usia 12 bulan memenuhi 30% kalori yang dibutuhkan oleh bayi seperti itu. Bahkan Ayah Bunda, komposisi ASI seorang ibu itu berubah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dari tahun